Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita hari demi hari. Dan hari ini Minggu 14 September 2025. Saya percaya saudara semua sudah beribadah, dan hari ini pun saya juga beribadah, dan kami di gereja yang saya layani ada kegiatan outdoor, outing activity, lunch bersama di taman, cuaca yang begitu baik. Kita bersyukur tentunya untuk kebersamaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah komunitas kita, khususnya di tengah-tengah komunitas gereja yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Dan sebelum saudara beristirahat, mari kita sama-sama memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Dalam renungan malam hari ini masih belajar mengenai hukum Taurat, dan kita akan belajar hukum yang kedua hari ini, yaitu jangan menyembah patung. Keluaran 20 ayat 4, ayat hafalan kita berkata demikian: jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Saudara, ayat ini tentunya banyak sekali diulang dalam ayat-ayat yang lain, misalnya dalam Keluaran 34 ayat 17, Imamat 26 ayat 1, Ulangan 4 ayat 15 sampai 18. Dan saudara, sebenarnya persoalan dari hukum ini bukan mengenai membuat patungnya, tetapi mengenai penyembahannya kepada patung tersebut. Kalau membuat patung sebagai bentuk ekspresi seni, tentunya tidak apa-apa. Tetapi kalau patung yang dibuat itu sebagai sarana penyembahan atau objek yang kita pakai seolah-olah dengan patung itu kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, sekalipun itu patung Tuhan Yesus, patung salib, atau patung Bunda Maria, Tuhan tidak mau. Karena Tuhan tidak menghendaki kompetisi dengan apapun juga, termasuk patung-patung. Dan Israel seringkali gagal dalam hal ini. Bahkan saat hukum Taurat diberikan, Musa yang 40 hari berada di Gunung Sinai begitu lama, dan saat dia turun, malah bangsa Israel membuat patung lembu emas karena mereka tidak sabar. Tuhan tidak suka dengan hal ini. Dan kalau kita mau melanjutkan dari ayat yang kelima dan keenam, di sana ada penjelasannya mengenai hukum ini. Di sana dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Karena itu orang Israel diingatkan agar mereka tidak menyembah patung yang menyerupai apapun yang merupakan saingan dari Tuhan. Dan bila itu terjadi, Tuhan akan membalaskan itu kepada mereka. Dan anak-anak mereka bisa menerima konsekuensi, menerima akibatnya juga. Karena itu saudara dan saya harus berhati-hati mengenai hal ini. Dan kalau saudara masuk ke perjanjian baru, hal ini tentunya diulang lagi. Nanti saudara ketemu ada kisah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 itu ayat 24-27, ada seseorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat patung-patung Dewi Artemis, dan Paulus di situ dianggap sebagai saingan karena itu menghasilkan uang kepada mereka. Paulus mengingatkan agar orang-orang yang hidup pada saat itu di Efesus tidak membeli patung-patung tersebut. Lalu kalau saudara juga membaca di 1 Korintus 10 ayat 14-22, Paulus mengingatkan bagaimana bangsa Israel terjerat dengan dosa penyembahan berhala ini, yaitu menyembah patung-patung, dan Tuhan tidak suka karena Tuhan itu cemburu. Dan di dalam surat Yohanes, dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, di sana dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Lalu ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sangat konsisten mengenai hukum ini. Tuhan tidak mau orang percaya manusia itu punya sesembahan lain selain Tuhan. Dan di era modern ini pun bisa terjadi. Bahkan di banyak budaya, banyak daerah, mereka masih membuat patung-patung untuk disembah. Dan Tuhan tidak mau kita terlibat dalam dosa ini. Kalaupun tidak patung, Tuhan juga tidak mau kita punya berhala-berhala lain yang kita agung-agungkan di dalam hidup kita, sehingga menjadi saingan bagi Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang cemburu, dan Tuhan akan membalas kalau kita tidak taat kepadanya. Tuhan yang sudah mengasihi bangsa Israel, membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir, mereka harus taat kepada hukum ini, sehingga mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, hukum Taurat tidak diberikan sebagai jalan keselamatan. Justru hukum Taurat diberikan untuk mengekspos dosa kita, sehingga kita sadar dan berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Kita membutuhkan juru selamat. Ada begitu banyak orang yang sudah gagal dengan dosa ini, dan kalau standar ini dipakai, tidak ada satu orang pun yang selamat. Tapi bersyukurlah Kristus sudah mati bagi kita, menggenapi hukum Taurat, sehingga percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.